Jangan dianggap kalau kita taat, kita rajin ibadah, Allah tambah hebat begitu, enggak. Enggak ada manfaatnya bagi Allah, enggak ada efeknya bagi Allah. Dan Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan kita itu. Jangan kita anggap karena kita taat terus Allah beri ini kepada kita, enggak ada hubungannya itu. Orang taat, rajin ibadah, rajin jamaah, rajin baca Quran, terus Allah untung begitu? Enggak. Bagi Allah sama saja, bagi Allah. Mau taat, mau nggak taat, bagi Allah nggak ada masalah bagi Allah. Cuman Allah nanti bikin peraturan, yang taat disayang, yang nggak taat dihukum. Sabba alayya rizqa Sabba tarahmatin Fa anta raja'ul alamina Walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'hu ta'atuka li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin wa a'malihim wa la tadarru ma'siyatuka litanazzu'ihi ta'ala an ayasfila ilahi makruhun min khalqi wa innama amaraka bihazihi ta'at wa nahaka an hazil ma'siyat lima ya'udu alaika. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu, tidak bermanfaat kepada Allah ta'atuka, apa ketaatanmu. Jadi ketaatan kita yang bagaimanapun tidak ada manfaatnya bagi Allah. Nah, kita nggak boleh kepedean. Saya udah memperjuangkan agama Allah. Bagi Allah tuh tidak ada manfaatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah ghaniyun, adalah kaya, maha kaya, anil alami, dari semesta alam, wa amalihim, dan dari beberapa amalnya al-alamin. Artinya Allah nggak butuh, ya. Kaya itu artinya nggak butuh. Jadi kalau orang kaya itu orang udah nggak butuh. Kalau masih butuh orang melarat itu. Yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang sudah tidak butuh. Jadi kalau masih butuh aja, itulah orang melarat. Kalau mobilnya Alphard tapi dia masih butuh aja, itu orang melarat, bukan orang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang tidak butuh, orang kaya. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin wa amalihim. Jadi Allah itu tidak butuh dengan ketaatan semesta alam. Jangan dianggap kalau kita taat, kita rajin ibadah, Allah tambah hebat begitu, enggak. Nggak ada manfaatnya bagi Allah, nggak ada efeknya bagi Allah. Dan Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan kita itu. Jangan kita anggap karena kita taat terus Allah beri ini kepada kita, nggak ada hubungannya itu. Allah kalau mau beri aja. Nggak beri aja. Setaat apapun orang, kalau Allah nggak beri, ya nggak diberi sama Allah. Dan semaksiat apapun orang, kalau diberi aja sama Allah, karena Allah tidak terpengaruh oleh ketaatan kita. Wala tadurru, dan tidak menyulitkan dan tidak merusak kepada Allah maksiatuka, apa maksiatmu. Jadi perbuatan maksiat yang kita perbuat bagaimanapun dahsyatnya, itu Allah nggak terpengaruh, nggak akan turun derajatnya Allah.
Litanazuhi, karena sungguhnya bersihnya Allah Ta'ala, an ayasila, dari hendak datang ilai kepada Allah, makruhun, perkara yang buruk, min khalqi, dari hambanya. Jadi kalau kita misalnya jadi orang durhaka terus Allah rugi gitu, enggak. Kita jadi orang taat, rajin ibadah, rajin jamaah, rajin baca Quran, terus Allah untung gitu, enggak. Bagi Allah sama saja, bagi Allah mau taat mau enggak taat, bagi Allah enggak ada masalah bagi Allah. Cuman Allah nanti bikin peraturan, yang taat disayang, yang enggak taat dihukum. Itu aturan itu. Wa innama amaraka, semestinya memerintah siapa Allah kepadamu, biazi, dengan ini ketaatan, ayat taati, jelasnya taat. Wa nahaka, dan mencegah siapa Allah kepadamu, an hazi, dari ini maksiat, ayil maksiati, dari perbuatan maksiat. Lima, karena perkara, ya'udu, yang kembali apa perkara, alaika, kepadamu. Jadi Allah perintah kita taat, Allah larang kita maksiat, itu untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Ya, makanya kita nggak perlu bangga dengan ketaatan kita, dengan prestasi ibadah kita, nggak perlu bangga. Kenapa? Itu untuk kita sendiri. Begitu pula perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, itu untuk keselamatan kita sendiri. Minal manafi'i, dari beberapa manfaat, wal masali, dan beberapa maslahah, fid daraini, di dalam dua, di dunia dan di akhirat. Jadi Allah perintah kita dan Allah larang kita, itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Bukan karena Allah ada kepentingan, enggak. Ya, enggak ada kepentingan Allah dalam amal kita itu. Ibaratnya kening kita tuh berdarah-darah dibikin sujud, enggak ada untungnya bagi Allah itu. Enggak perlu pula kita sombong, enggak perlu kita banggakan. Kenapa? Itu untuk kita sendiri. Samalah orang kalau punya mobil bagus, Alphard, dia bangga, padahal mobilnya dipakai sendiri. Untuk apa dibanggakan? Mobil dipakai sendiri, dimanfaatkan sendiri. Ibadah sama, ibadah apapun yang kita perbuat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi nggak perlu kita bangga-bangga. Begitu pula perbuatan maksiat tadi, ya. Perbuatan maksiat tadi, afatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita teruskan. La yazidu, tidak menambahi, fi izzi, di dalam keagungannya Allah. Iqbalu man, apa menghadapnya seseorang, aqbala alai, yang menghadap siapa man alai, kepada Allah. Jadi kalau ada orang menghadap kepada Allah, ibadah sungguh-sungguh kepada Allah, itu tidak menambahi keagungan Allah. Karena apa? Allah itu sudah maha agung, nggak butuh tambahan. Allah itu maha kaya, nggak butuh tambahan. Kalau kita ini hanya kaya doang, kadang-kadang nggak maha kaya, jadi masih muser cari tambahan. Makanya orang yang kaya itu adalah orang yang tidak butuh. Kalau kepengen jadi orang kaya, kurangi ketergantungan kepada selain Allah. Soalnya semakin kita bergantung kepada selain Allah, maka semakin melaratlah kita. Kita teruskan. Lima ya'udu alaika minal manafi'i wal masalihi fid daraini wa zalika ala sabilit tafadduli.
Jadi Allah memberikan sesuatu kepada hamba itu bukan karena hamba tadi itu punya prestasi, tidak. Allah memberikan sesuatu kepada hamba itu semata-mata pemberian Allah. Misalnya malam kita doa, terus besoknya kabul, jangan kegeeran, itu hasil doa saya, nggak ada itu. Jadi Allah memberikan apapun kepada kita itu semata-mata fadlnya, keanugerahannya, bukan karena hebatnya kita, enggak. Saya bisa begini ini karena saya udah begini, wah saya bukan itu. Banyak orang yang begini begitu nyatanya nggak ada apa-apanya. Jadi kita bisa seperti yang sekarang ini itu karena fadlum minallah. Karena Allah memberi seorang hamba itu baik urusan dunia, urusan akhirat, bukan karena hamba tadi berprestasi. Saya bisa sukses karena saya kerja keras. Banyak orang yang kerja keras nggak sukses. Karena kita dapat fadl Allah dan ketepatan kita kerja keras, itu yang kita dapat sebenarnya adalah fadlam minallah. Makanya waktu sholat tarawih itu kan ada tuh, fadlam minallahi wa ni'mah. Jadi apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, itu semua semata-mata adalah fadlum minallah. Ada besok di akhirat itu orang masuk surga. Hai fulan bin fulan, masuklah kamu ke dalam surga dengan fadlku. Nggak mau dia. Ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amal saya sendiri. Saya ini ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli jamaah. Saya nggak mau masuk surga dengan fadlmu. Saya ingin masuk surga dengan amal saya sendiri. Bingung malaikatnya. Ya Allah, ini orang nggak mau masuk surga dengan fadlmu ya Allah. Kenapa? Katanya dia ingin masuk surga dengan amalnya. Dia jamaah nggak pernah telat, tahajud nggak pernah telat, duha nggak pernah telat, baca Qur'annya luar biasa, perjuangannya di mana-mana hebat, ribuan masjid yang sudah dibangun. Dia ingin masuk surga dengan amalnya itu. Kata Allah, baik kalau begitu cek amalnya. Dicek amal orang di besok di akhirat. Yang cerita Rasulullah ini, dicek. Setelah dicek memang luar biasa amalnya orang ini. Tapi amalannya yang luar biasa itu tidak cukup untuk membayar sebelah matanya. Nikmat mata yang dia pakai, sebelah aja nggak cukup. Dari ribuan masjid yang dia bangun, udah puluhan orang anak yatim yang dia tolong, hanya untuk membayar nikmat sebelah mata saja nggak cukup. Nah, gimana kita mau mengandalkan amal kita untuk masuk surga? Akhirnya karena amalnya tadi nggak cukup untuk membayar nikmat, dia diperintahkan untuk ke neraka. Akhirnya orang ini menangis, ya Allah kalau begitu saya masuk surga dengan fadlmu. Ah, barulah dia bisa masuk surga tadi. Jadi apapun yang kita punyai saat ini, itu semua adalah semata-mata fadlum minallah. Wajil ijabi, bukan karena Allah punya kewajiban alai atasnya Allah untuk membalas tadi. Ya, makanya kita doa nggak boleh nuntut sama Allah. Ya Allah, mana doaku, mana wiridku, mana ibadahku, kok aku masih begini aja? Allah nggak punya kewajiban membalas amalnya hambanya. Kalaupun Allah memberi, itu hanya fadlnya. Allah memberi kita itu bukan karena termotivasi oleh baiknya kita, enggak. Kalau kita baik untuk kita sendiri, ada poin itu. Ditulis sama malaikat. Nah, besok dibalas di akhirat. Nah, jadi jangan anggap sesuatu itu terjadi karena usaha kita. Itu semata-mata adalah fadl Allah. Adapun usaha itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazidu, tidak menambahi fi izzi, dalam keagungan Allah. Iqbalu man, apa menghadapnya seorang hamba, man aqbala, yang menghadap siapa man tadi alaihi kepada Allah. Allah tidak akan tambah mulia kalau ada orang yang selalu menghadap Allah, enggak.
Karena Allah itu kemuliaannya udah full. Nah, sebagaimana ada orang nanya, oh Nabi Muhammad kok masih dibacakan doa? Nabi Muhammad itu kan Nabi, kenapa harus didoakan? Kenapa harus dibacakan sholawat? Nah, sama dengan tadi itu. Jadi Rasulullah itu ibarat air yang di dalam gelas, itu gelasnya udah penuh airnya. Nah, supaya kita dapat syafaat beliau, keberkahan beliau, karena Allah tidak akan menolak sebuah doa lewat Nabi. Caranya baca salawat. Kalau udah Nabi yang maju pasti diberi sama Allah. Nabi Adam aja udah puluhan tahun bertobat tidak diterima sama Allah. Begitu dia baca nama Muhammad baru tobatnya diterima. Nah, kita juga begitu. Sebelum berdoa kita baca sholawat dulu. Jadi baca sholawat itu secara zahirnya kita mendoakan Nabi, pada hakikatnya keutamaan sholawat itu akan kembali kepada yang membaca. Karena Nabi udah nggak butuh. Wahai Muhammad, dosamu yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang semua udah diampuni. Nabi itu udah dijamin. Adapun umatnya yang baca sholawat kepada Nabi, itu namanya untuk mendapatkan keberkahan, limpahan keberkahan atau syafaat dari Rasulullah. Wala yang khusu, dan tidak mengurangi menezi dari keagungan Allah idbaru apa perkara yang membelakangi man adbara anhu yang membelakangi Allah. Kalau kita misalnya membelakangi Allah buat maksiat, itu tidak akan menurunkan wibawa Allah, keagungan Allah, yang akan rugi kita sendiri. Kalau kita berbuat taat yang akan untung kita sendiri, kalau kita berbuat maksiat yang akan rugi kita sendiri, bukan Allahnya. Tapi Allah udah berjanji, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat di dunia ini, Allah akan balas. Dan sekecil apapun kejahatan, kelicikan yang kita perbuat di dunia ini, Allah juga akan membalasnya. Lianna izzahu, karena sungguhnya keagungan Allah sifatun adalah satu sifat min sifatil jami'ati, dari beberapa sifat-sifatnya Allah. Kal huluhiyati, seperti sifat ketuhanannya Allah. Wa kibra, dan sifat sombongnya Allah. Jadi sombong itu sifatnya Allah itu. Kita nggak boleh sombong, ya. Yang boleh sombong cuma Allah. Karena apa? Yang benar-benar kaya cuma Allah. Yang benar-benar hidup cuma Allah. Yang benar-benar kuasa cuma Allah. Kita ini hanya dapat sontrongan dikit-dikit aja. Sekarang kita hidup, nggak lama lagi mati, ya kan? Sekarang kita punya jabatan gagah, jenderal, nggak lama lagi masuk peti mayit. Mana jenderalnya? Dikubur. Jadi nggak betul-betul, pangkat juga nggak betul-betul, kuat nggak betul-betul, hidup juga nggak betul-betul, kaya juga nggak betul-betul, cerdas juga nggak betul-betul, maka nggak boleh sombong. Nah, yang boleh sombong itu cuma Allah. Dialah yang maha pintar, maha tinggi, maha gagah, maha kaya, maha hidup, maha kuasa. Kita ini hanya kelihatannya aja, kelihatannya hidup, sebentar lagi mati. Makanya tidak boleh sombong. Wal azamati, dan sifat agung. Nah, itu sifatnya Allah. Wa sifatu, ada beberapa sifat Allah Ta'ala fi ghayatil kamali, yang tetap di dalam puncaknya kesempurnaan. Wa tamami, dan sempurna
fahiya munazzahatun, maka adapun sifatnya Allah tadi munazzahatun, bersih, aniziyadati, dari tambahan. Jadi Allah nggak butuh tambahan lagi ya. Allah udah maha kaya, nggak butuh tambahan kaya. Jadi ke dalam Quran itu ada ayat, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Itu untuk kita sendiri, itu namanya spekulasi ya. Kita menanam saham untuk kepentingan kita di akhirat. Di dunia kita udah punya rumah misalnya, punya rumah 2. Harusnya kalau kita pintar, yang satu bawa ke akhirat, yang satu tinggal di dunia. Kita punya 2 mobil, harusnya yang satu bawa ke akhirat, yang satu tinggal di dunia. Kita kadang-kadang enggak, bikin rumah di dunia ya, akhiratnya ala kadar, enggak hanya rumah. Akhirnya besok di akhirat jadi orang melarat. Padahal dunia ini sebentar. Yang pasti itu cuma satu. Apa itu yang pasti itu? Mati. Itu yang pasti. Selain dari mati itu tidak pasti. Belum tentu. Sekarang kaya besok kaya, belum tentu. Sekarang sehat besok sehat, belum tentu. Sekarang punya jabatan besok masih punya jabatan, belum tentu. Yang pasti itu adalah mati. Tidak ada orang lolos dari kematian. Tapi kita ini aneh, yang tidak pasti kita risaukan, yang pasti kita sepelekan. Kan aneh itu. Harusnya yang kita persiapkan mati-matian, sungguh-sungguh, habis-habisan apa? Persiapan untuk menemui kematian. Berarti normal itu. Berarti otaknya jalan itu yang model begitu tuh. Karena apa? Mati itu sesuatu yang pasti. Coba sebutkan siapa orang lolos dari kematian? Tidak ada. Firaun kurang hebatnya apa Firaun? Raja besar mati. Korun kurang kaya apa Korun? Hartanya berserakan, di mana-mana orang kalau dapat emas katanya harta Korun. Mati juga. Namrud kurang hebatnya apa Namrud? Mati. Berarti mati ini adalah sesuatu yang pasti. Seharusnya kalau afala tatafakkalun kita itu jalan, yang kita siapkan siang malam itu adalah menghadapi kematian yang kita risaukan itu. Tapi kadang-kadang kita risaukan itu justru perkara yang belum pasti. Besok saya gimana? Padahal besok belum pasti hidup. Itulah yang dikatakan orang yang tertipu. Sesuatu yang pasti tidak dipersiapkan, sesuatu yang tidak pasti malah dicemaskan. Seolah-olah tidak ada Tuhan besok. Kita teruskan. Wa kibriya'u wal 'azamati wa sifatu ta'ala fi ghayatil kamali wa tamami fayya munazzahatun anil ziyadati. Jadi Allah itu bersih dari tambahan kehormatan. Allah itu sudah maha terhormat. Tambahan kekayaan, Allah itu sudah maha kaya. Jadi kita mentaati Allah itu sebenarnya kita adalah menghargai diri kita sendiri. Dan kita melakukan maksiat itu sebenarnya adalah kita menghina diri kita sendiri. Aniz ziyadati wa naqsani, dan kekurangan. Allah maha suci dari kekurangan. Allah nggak butuh apa-apa. Nah kalau kita ingin nggak butuh apa-apa, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tuh nggak minta apa-apa sama kita, ya kan? Kalau sama orang kita dekat kadang-kadang ada maksudnya, dekat-dekatin kita, ada maunya. Ya, makanya orang-orang kaya nggak mau kumpul sama orang melarat, orang miskin itu karena takut itu, ya kan? Karena apa? Karena orang miskin dekat-dekat orang melarat, orang melarat dekat-dekat orang kaya ada maunya.
Mungkin kontrakannya mau datang, duitnya nggak ada, dekat-dekat orang kaya. Makanya orang kaya nggak mau dia duduk dengan orang miskin tadi itu. Tapi kalau Allah nggak ada maunya, karena Allah itu sudah maha, serba maha. Jadi tidak akan diminta sama Allah harta kita, enggak. Allah nggak butuh. Wa za ta'lilul lima qablahu min kaunihi la ya'udu alai naf'un min abidi wa la yalhaquhu dararun minhum. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita perbuat sebenarnya itu adalah untuk persiapan diri kita sendiri. Orang berbuat kebaikan itu memuliakan dirinya sendiri, orang berbuat maksiat itu menghina dirinya sendiri. Karena Allah tidak butuh kepada ciptaannya, dan mustahil Allah butuh kepada ciptaannya. Yang benar itu adalah ciptaan butuh kepada penciptanya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin.